Adam alaihissalam ingin menikahi Hawa, maharnya itu Pak salawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kamu gak kira-kira ibu-ibu, oka pubini anak tak agak maharmu salawat, degaga milo. Tidak ada yang mau itu kalau hanya selawat ya. Ya rumahku kue, ya aku tenang mau melamar sama saya, apa pekerjaannya? Dia nak ada mati nulumu ke mas sempajang. Tidak ada lagi sekarang. Artinya degradasi keagamaan kita semakin hari itu semakin merosot. Itu artinya apa? Bahwa Muhammad itu dari dulu sudah dikenal. Ketuk lagi pintu kedua, pintu ketiga, sampai pintu keenam, pintu ketujuh, Nabi Ibrahim alaihissalam pertanyaannya sama. Man anta, siapa kamu? Ana Jibril. Mama akan dengan siapa kamu? Dia mengatakan ana ma Muhammad. Ibrahim mengatakan Muhammad sudah diutus ya. Artinya apa? Seluruh nabi dan rasul itu sudah mengenal Muhammad itu. Baik Bapak dan Ibu, hadirin wal hadirat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama mengikuti atau mendengarkan hikmah Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan disampaikan langsung oleh Perdana Anggota Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Kamaluddin Abu Nawas Bintang MAG. Dengan ini disilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'an Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min khiyarikum ahasinakum akhlaqa. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ma'ahu minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Camat Talo yang tadi sudah bukan mendahului kita ya, biasa kok mendahului kita otomatis ya. Artinya beliau sudah menyampaikan kata sambutannya, kemudian menuju ke satu tempat yang lain dengan acara yang berbeda atau mungkin acaranya sama. Bapak Haji Rey Suryadi Arsyad, kebetulan beliau sebagai salah satu anggota DPR kita ya, yang tadi sudah memberikan sambutan. Tentu Bapak Lurah, Kelurahan Panampu, Bapak para pengurus Masjid Jannatul Firdaus Kelurahan Panampu. Yang tidak boleh dilupakan itu Pak adalah ibu-ibu Majelis Taklim. Tidak boleh dilupakan itu. Dega agama tu makilo ngeki. Ada nanti yang salawat. Karena kalau bapak-bapak salawat lari semua peserta Pak. Karena memang beda suara laki-laki dengan perempuan. Suara perempuan itu memang merdu. Diciptakan memang seperti itu. Ya. Tentu juga anak-anakku sekalian yang tadi luar biasa saya bilang dalam hati saya, pemapaku tutu maturukane.
Wah, dia gagah yang kelinga ceramah. Tapi alhamdulillah sudah tenang semua. Sehingga kalau ada yang ribut, itu artinya anak-anak yang berkumis. Mudah-mudahan tidak ada yang ribut. Kalau saya diberikan waktu 1 jam, berarti jam 10 lewat 10 menit baru saya berhenti. Tapi mungkin mudah-mudahan tidak ya. Kalau bisa 15 menit saja. Tapi rasanya rugi kak, palari otoku culaleku mah palari oto, digas sugriku, aduh. Sehingga saya cepat-cepat ke sini, siapa tahu saya tidak tahu jalan. Sekalipun saya sudah sering ke masjid ini. Ya, sekedar informasi saja, saya sudah sering ke masjid ini menyampaikan kegiatan sesudah duhur. Hampir setiap pekan saya diundang. Dalam hati saya, bosan nih setiap pekan saya datang ke sini. Hari ini, malam ini kita akan melaksanakan peringatan Maulid. Kalau kita menyebut peringatan Maulidur Rasul, sebenarnya terutama tanggal 12 Rabiul Awal ya, yang kita peringati sebenarnya bukan hanya kelahiran Rasulullah. Karena Rasulullah bukan hanya lahir tanggal 12, tapi beliau juga melaksanakan hijrah dari Mekah ke Yasrib, yang kemudian Yasrib itu diubah namanya menjadi Madinah atau kota Madinah. Itu juga tanggal 12. Bahkan mungkin hampir tidak ada orang yang lahir dan meninggal sama-sama harinya dan bulannya. Rasulullah juga meninggal tanggal 12 Rabiul Awal tahun 10 Hijriah. Itu tepat umur Nabi secara perhitungan Qamariyah itu 65 tahun. Tapi perhitungan Miladiyah, perhitungan Syamsiyah itu umur beliau itu kan 63 tahun. Ini yang biasa kita dengar ya. Umur Nabi itu 63 tahun. Nah, sebenarnya umur Nabi itu 65 tahun. Kalau dari segi perhitungan Qamariyah. Karena bapak-bapak ibu-ibu ya, setiap 30 tahun itu beda selisih tahun antara Qamariyah, beda selisih 1 tahun ya, antara Qamariyah dengan Syamsiyah. Jadi umur Nabi itu 65 tahun. Padahal sebenarnya jauh sebelum itu Rasulullah sudah mengatakan hasadul mati baina sittina wa sab'in. Umur umat saya, termasuk saya, itu kata Nabi, itu rata-rata antara 60-70 tahun. Jadi Nabi itu meninggalnya umur 65 tahun, pas pertengahan antara 60-70. Jadi kok kan umur tak narapin 60 siap-siap nih. Apalagi kok narapin lebih 70 Pak weh. Liwa nih. Ya. Karena saya lihat ini, saya saja ini sudah kepala 50 ya. Saya sudah 55-an tahun. Jadi ya kalau umur Nabi itu masih ada mungkin 10 tahun ya. Kalau umur Nabi yang kita ikuti. Dan itu Rasulullah, artinya apa? Nabi, setiap yang keluar dari mulut Nabi itu biasanya itu adalah wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang diucapkan agan nahurun Nabi tak. Kalau dia berkaitan dengan agama pasti itu wahyu. Dan apa ada ini biasa. Kok kadi po mega mu balena. Ya, banyak juga bohongnya. Tapi mudah-mudahan kita tidak disebut kazab. Beda tuh kalau kita disebut kazib dengan kazab. Kalau kazib itu biasa mak belet sisa-sisa nih. Tapi kok mak belet tutui, pak belet tutu, itu namanya kazab. Al-Kazab. Biasa kita dengar orang yang diberi nama itu Musailamah Al-Kazab. Karena dia mengaku Nabi sesudah Rasulullah, maka disebut dengan Al-Kazab. Luar biasa Pak Belena, pembohong besar. Jadi jangan diantara kita ada yang disebut Kazab. Kalau Kazib, jadi jatering anak tak nama yang penting bahasa Arab. Ini gak sana anak tak si Kazib.
Siapa artinya si Kazim? Tofa Beleng. Kan banyak itu orang yang pokoknya nama anaknya itu berbahasa Arab. Ya, bahasa Arab. Dia kasih nama anaknya tuh Fir'aun. Fir'aun. Kenapa? Karena ada dalam Al-Quran. Bahasa Arab katanya itu. Karena dalam Al-Quran itu kan semua bahasa Arab. Ya, ada Fir'aun. Ya kalau Mikail boleh lah. Atau Malakul Maut. Ya. Siapa namanya? Malakul Maut. Padahal Israfil itu Israel ya. Itulah pentingnya sebenarnya bapak-bapak, ibu-ibu ya. Pentingnya kita memahami agama. Salah satu caranya adalah atinuluki joka maulu. Jamuta mulu-mulu. Ya. Pergi melaksanakan maulid itu luar biasa. Sekalipun ada juga di antara umat Islam itu mungkin kematok kondrongi yang mengatakan, yang menganggap maulid itu bid'ah. Karena ada teman saya itu begitu Pak. Pokoknya saya tidak mau maulid. Maulid itu bid'ah. Tapi kok kasoko di pulang kalian apa mula papuranya? Kalian itu pergi sok pamula. Padahal nak puji teman telur. Bukan hanya ini. Jadi kalau dianggap itu bid'ah, ya jangan makan. Kalau kita di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan kan kita banyak bagi telur, ada ada songkolokna. Ya. Saya tadi waktu lihat-lihat ya, wah. Bahaya ya telur dan jiwa ya kan. Walaupun tuh antena. Lalu sebenarnya tujuan kita pergi melaksanakan maulid bukan untuk itu ya. Sehingga kalau bapak-bapak atau ibu-ibu ada yang belum dapat telur malam ini, saya kira kalau kita pulang nanti, terutama ibu-ibu akan dapat telur yang lebih bagus itu. Ya. Insya Allah itu akan dapat. Maksud saya kan dibawa banyak dijual, ya. Nanti panitia yang belikan. Baik. Dalam Al-Quran itu Yaro Nabi tak beka pabai po, beka lima ipo sena kulalena kurang 4 atau 5 kali ya. 4 kali itu dengan nama Muhammad. Wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammadun Rasulullah. Wallazina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar wa aminu bima nuzzila 'ala Muhammad wa ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Itu 5 kali saja tuh. 4 kali dengan nama Muhammad, 1 kali dengan nama Ahmad. Jadi Muhammad, Ahmad itu pada itu sama ji maknanya itu. Sama maknanya. Itulah sebabnya sesudah kedatangan Rasulullah banyak sekali orang yang bernama Muhammad dan Ahmad. Banyak itu. Ya kan? Sebelum Rasulullah nama ini belum dikenal. Belum ada orang yang bernama Muhammad atau Ahmad sebelum Rasulullah lahir. Tapi kalau nama Ray, ini enggak Pak Ray. Banyak sebelum Bapak lahir sudah banyak nama Ray. Ada teman saya dulu namanya Ray Rangkuti. Iya. Banyak. Ada juga itu pemain apa itu? Ade Rai. Oh, iya. Itu banyak itu. Apalagi Kamaluddin, Megalada. Ya, apalagi Abu Nawas Pak dari dulu. Saya tahu ibu-ibu ketawa itu gara-gara selalu ingat Abu Nawas itu orang lucu. Artinya ibu itu tidak tahu cerita, tidak tahu sejarahnya. Karena dia nang katangkalingi sejarahnya. Ya Roba aku makan dari Abu Nawas saya pasti lucu-lucu itu, padahal sebenarnya tidak. Abu Nawas itu seorang ilmuwan hebat. Itulah sebabnya saya bangga dengan nama Abu Nawas di belakang nama saya. Apalagi ada nama bintangnya. Wah, bintang itu Pak tidak ada lagi di atasnya. Ya. Bintang 1, bintang 2, apalagi kalau bintang 4 ya. Makanya anak saya itu namanya Bintang. Tapi bahasa Arab Najma. Najmatuz Zahra. Bintang kejora. Yang paling hebat di atas itu namanya Najma.
Kenapa? Karena dua neneknya itu namanya Bintang. Nenek saya itu sebenarnya Bintang itu. Ya. Mertua saya juga namanya Bintang, Pak. Tapi bukan nenek saya yang saya jadikan mertua, bukan ya. Kebetulan memang namanya Bintang. Jadi dua nama itu sama. Sehingga saya beri nama anak pertama saya itu dengan nama Bintang. Tapi karena saya orang bahasa Arab, saya kasih Najmatul Zahra. Nah, semua itu saya sengaja ya, padahal sebenarnya itu bintang kejora itu artinya. Bintang kejora. Ya. Kami kata pokoknya mah bahasa Arab sana. Ya, Najmatul Zahra. Dan betul itu ketika saya kasih nama Bintang, selalu Bintang terus dia. Ya, selalu Bintang terus. Dan hari ini alhamdulillah dia sudah hampir menyelesaikan spesialisnya di kedokteran. Itu karena apa? Ya seumur-umur begini sudah ada anaknya yang sudah Bintang ya. Ya. Sekedar informasi saja. Karena anak saya 2 dan semuanya Bintang memang. Ya semuanya Bintang. Karena kalau kita melahirkan anak atau mau membuat anak, make buah anak, dia itu sembara bapak-bapak ya. Jatuh menrik bawang. Agama sebenarnya mengajarkan kita bagaimana caranya anak kita mau lahir dengan baik. Kok dia kata bismillah, nagesok bawang. Aduh, gimana caranya itu? Ya. Itulah pentingnya kita belajar kepada para ulama. Tapi jangan kepada saya ya. Makanya saya malam ini saya sebenarnya protes itu nama saya Kiai. Nanti saya diketahui di kampus. Wih, ternyata Pak Prof Kamal sudah jadi Kiai ya. Saya bukan Kiai, Pak. Ya. Cuma biasa pergi ceramah. Nah, senak teh Kiai. Memang sih hampir setiap malam saya beri pengajian. Kalau Jawa itu yang disebut dengan Kiai adalah yang punya pesantren. Dia mondok di situ memberi pembelajaran itu Kiai. Jadi Muhammad SAW berbeda dengan seluruh manusia yang lain, termasuk para nabi dan rasul. Sangat berbeda. Jadi mana waktu 5 menit. Sudah 10 menit. Berbeda, kenapa? Muhammad itu sudah dikenal, bahkan mungkin manusia pertama yang diperkenalkan oleh Allah di dunia itu Muhammad. Coba apa buktinya? Kalau biasa kita baca hadis terkait dengan Isra Mi'raj, ketika Nabi berisra Mi'raj, ketika dia ditemani oleh Jibril melakukan perjalanan Isra Mi'raj ya, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Kan Nabi Jibril itu kan ketuk pintu langit itu. Langit pertama dihuni oleh siapa? Dijaga oleh Nabi Adam. Ketuk itu. Nabi Adam mengatakan, man anta, siapa kamu? Dia mengatakan, ana Jibril, saya ini Jibril. Dia bertanya lagi, man ma'aka, kamu ditemani oleh siapa Jibril? Kok penting sekali datang ke saya ya? Mama, siapa yang menemani kamu? Dia mengatakan, ana ma'a Muhammad, saya ditemani oleh Muhammad. Dia mengatakan, apakah Muhammad, kad bu'istu fi, apakah dia sudah diutus menjadi nabi dan rasul? Coba, Nabi Adam yang jarak dengan Rasulullah begitu jauh, dia sudah mengenal Muhammad itu. Bahkan dalam riwayat itu disebutkan bahwa ketika Adam alaihissalam ingin menikahi Hawa, maharnya itu Pak salawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kamu kira-kira ibu-ibu, oka pubinnya nata, aga maharmu salawat. Ai, degaga milo. Tidak ada yang mau itu kalau hanya salawat ya. Ya romaku kue, ya aku tenang mau melamar sama saya, apa pekerjaannya? Dia nak kena mati nulumu ke mas sempanyang. Tidak ada lagi sekarang. Artinya degradasi keagamaan kita semakin hari itu semakin merosot. Semakin merosot. Itu artinya apa? Bahwa Muhammad itu dari dulu sudah dikenal. Ketuk lagi pintu kedua, pintu ketiga, sampai pintu ke-6, pintu ke-7, Nabi Ibrahim alaihissalam pertanyaannya sama. Man anta, siapa kamu? Ana Jibril. Mama Aka, dengan siapa kamu? Dia mengatakan, ana ma Muhammad. Ibrahim mengatakan, Muhammad sudah diutus ya?
Artinya apa? Seluruh nabi dan rasul itu sudah mengenal Muhammad itu. Itu luar biasanya Rasulullah. Kenapa? Karena beliau ini adalah betul-betul menjadi nabi dan rasul yang memiliki keistimewaan yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh seluruh nabi dan rasul yang lain, apalagi manusia biasa. Coba kita dengar dalam Al-Quran itu, satu-satunya nabi yang diberikan apresiasi oleh Allah dengan manusia memiliki akhlak yang paripurna, yang sama sekali berbeda dengan seluruh manusia dan nabi dan rasul yang lain, itu hanya Muhammad itu. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya kamu Muhammad betul-betul, ini kalau bahasa Arab ya, betul-betul memiliki akhlak paripurna. Memiliki akhlak paripurna. Itulah sebabnya Nabi itu biasa disebut sebagai uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh Muhammad itu memang sangat patut dijadikan sebagai panutan ideal. Kalau mau dijadikan sebagai panutan ideal, memang dia harus jadi contoh teladan. Harus menjadi orang yang terbaik. Tapi Rasulullah kan sudah meninggal. Tentu yang mengikuti para nabi Rasulullah itu adalah para pewaris nabi. Para pewaris nabi itu kan ulama itu. Ya. Tapi jangan seperti banyak ulama di Indonesia, Pak. Alena topo ulama, kayaknya disengkan dulu. Ada istilahnya ulamain. Ya seulama ulawai. Ya ulawai. Bagaimana itu ularaya? Jadi ulama itu adalah pewaris para nabi. Karena dia pewaris para nabi, sifat-sifatnya harus mewarisi Rasulullah. Harus mewarisi Nabi. Contoh kecilnya mewarisi Nabi, ya tidak suka baper. Baper, apa artinya baper itu? Bawa perasaan, cedek-cedek, megeli sih, tersinggung sih. Nabi tidak pernah begitu. Ya kan? Nabi tidak pernah baper ya. Kalau kita, saya ini kan pejabat, saya ini anggota DPR, saya ini camat, saya ini wali kota, masa saya tidak diberikan tempat di depan? Saya mau salat, kenapa saya tidak itu baper itu. Ya, baper. Tapi kata sebaliknya, ada juga biasa sebaliknya. Mestinya kan jauh lebih bagus itu bapak-bapak ya. Kalau kita mesti posisi kita itu di depan, tapi koki munri tuda. Koki yolot tuda. Daripada koki yolot tuda karena elite kilo munri. Itu jelek sekali itu. Lebih bagus kita di belakang didorong ke depan daripada di depan didorong ke belakang. Ya. Contohnya apa? Dia ini seni manca jimang, joket tuda pro yolo imunri yolo nimang. Soroki dia disatan cima. Karena ada juga orang biasa begitu. Dia boleh gagal bacana, timundri nimangin nonroy. Sekalinya salah imangnya dia nak kena dia gak kenapa lah. Ya kan mestinya orang yang duduk atau berdiri di belakang imam itu adalah mereka yang bisa membenarkan kesalahan imam. Ya. Saya kembali tadi bahwa Rasulullah, kenapa dalam Al-Quran itu nama Muhammad itu disebutkan hanya 4 kali atau 5 kali saja. Sementara nama nabi yang lain ya, yang paling banyak ya, saya kebetulan sudah catat-catat itu. Saya tadi buka kitab ya, sebelum dari tadi pagi ya, karena kan tadi lagi libur ya, buka-buka kitab itu disebutkan ternyata nabi yang paling sering disebutkan namanya dalam Al-Quran kira-kira siapa Bu? Nabi Musa alaihissalam. Paling banyak itu. Berapa kali? 137 kali dalam Al-Quran. Luar biasa itu, 137 kali. Nabi yang lain yang banyak itu Nabi Ibrahim, itu hampir 70 kali. Siapa lagi? Nabi Nuh alaihissalam itu 40-an kali. Nabi Isa, Nabi Adam itu memang hampir 30 kali dan seterusnya. Cuma memang ada satu Nabi yang mungkin hanya 1 kali disebut namanya ya, Nabi Ilyasa.
Makanya hampir tidak ada orang di Indonesia itu namanya Ilyasa. Tapi Ibrahim banyak sekali, Musa banyak. Kenapa? Dia sering baca dalam Al-Quran. Ya kan? Tapi Ilyasa, ada nggak di sini namanya Ilyasa? Kalau Ilyas banyak. Kalau Ilyasa kan tidak ada itu. Di sini kita tidak ada. Kalau Pak Ilyas ada, Pak. Amureku ke kampungku Megas Ilyas. Iparku juga namanya Ilyas. Itu artinya bapaknya dulu pernah mengaji. Ilyasa. Ilyasa hanya satu kali. Ya, ada teman saya itu sudah almarhum ya, Profesor Ilyasa namanya, itu sudah meninggal dunia. Tapi jangan doakan saya ya. Bapak kan juga sudah profesor. Ya, bisa jadi meninggal. Ya pasti kita meninggal. Kalau saya meninggal, bapak juga pasti meninggal, ya kan? Sama-sama lah. Ya. Ilyasa. Pertanyaannya kenapa bisa seperti itu? Kok Muhammad itu hanya 4 kali atau 5 kali, sementara Nabi yang lain itu puluhan kali? Padahal ya ruh kurang melebihi kan diturunkan kepada Nabi kan? Kok namanya kurang? Mestinya banyak. Apa jawabannya? Sebenarnya banyak sekali. Cuma bedanya ketika, kan gini ya, ketika hampir, kalau bukan hampir semua ayat yang dimulai dengan yang itu ada kata kul, itu kan nama Muhammad di situ. Apa artinya kul huwallahu ahad? Katakan hai Muhammad. Itu ada Muhammad di situ. Ya, kul huwallahu ahad. Wa yas'alunaka, mereka bertanya kepada kamu Muhammad. Ya kan? Banyak sekali itu. Jadi artinya apa? Muhammad itu sebenarnya dalam Al-Quran itu banyak. Banyak sekali. Tapi nama Muhammad itu kurang. Kenapa kurang? Karena Allah Subhanahu wa taala ketika dia menyapa Nabi, kalau dia mengkhitab Rasulullah, itu tidak menyebut namanya, tapi menyebut pangkatnya, menyebut jabatannya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu, beda dengan nabi yang lain itu. Ya Adam, uskun anta wa zaujukal jannah. Hei Adam, pondok ku suruga si babi nemu. Ya begitu ya. Dan seterusnya hampir semua begitu kan. Tapi Muhammad tidak, Allah tidak pernah mengatakan ya Muhammad. Kan tidak pernah. Tapi Allah itu menyapa Rasulullah dengan apa? Jabatannya kan? Ya ayyuhan nabi, hai nabi. Yang dimaksud siapa? Nabi Muhammad. Ya ayyuhar rasul, yang dimaksud siapa? Nabi Muhammad. Ya ayyuhal mudaththir, ya ayyuhal muzammil. Hai nabi yang berselimut. Tidak mengatakan ya Muhammad, tidak. Kenapa bisa seperti itu? Itu karena lebih pada akhlak Rasulullah. Allah saja memberikan apresiasi, penghormatan yang lebih pada Nabi dibanding Nabi yang lain. Ini menjadi pembelajarannya bagi kita. Maksudnya kalau orang itu kita hormati, jangan kita menyapa namanya, Pak. Kita biasa tidak menyapa namanya. Yang kami hormati Pak Camat, Pak Lurah, itu lebih terhormat sebenarnya. Itu ajaran Al-Quran itu. Ya, Al-Quran. Pak anggota dewan, toh kalau kita harus menyebut namanya silahkan. Apalagi sama cewek-cewek pemilu tuh, ya, itu memang begitu. Ya. Mudah-mudahan Pak Rey bukan hanya kali ini ke masjid ya. Ya, mudah-mudahan. Karena saya biasa kritik juga. Biasa itu anggota dewan, calon anggota dewan, ya pun jauh ke masjid. Kalau mana cewek-cewek betul nah. Tapi kalau Pak Rey sering kesini, insya Allah terpilih gitu Pak Rey. Iya, begitu memang. Karena itu kita jamaah di situ, kita biasa memilih orang ketika sering kita lihat di masjid. Jadi gitu, kalau kita menghormati orang, apalagi antara suami istri, jalan atau siapa nama suaminya? Lebedu. Bedu. Tidak bagus itu. Bapaknya. Saya sejak kecil saya tidak pernah mendengar ibu saya, mama saya, umi saya memanggil nama bapak saya dengan menyebut namanya. Selalu mengatakan Abana Kamal. Kalau bapak saya, abah saya itu menyebut
makna kamal. Karena saya orang Bugis ya. Makna kamal, dia nak kena kada Bahrah. Karena Bahrah nama ibu saya, Abu Nawas bapak saya, tidak pernah menyebut nama. Itu untuk apa sebenarnya? Itu bentuk penghormatan. Bentuk penghormatan. Karena orang Bugis itu, Bugis Makassar ya, itu kan memang hampir tidak pernah menyebut nama itu. Apalagi kalau sudah punya anak, Pak. Nah, mudahnya tuh. Itu sebenarnya bentuk penghargaan. Dan ini adalah tradisi Arab yang baik. Tradisi Arab Quraisy ya, sebelum Islam datang kan begitu. Nah, sebab itu Arab jahiliyah dia nama zaman fangkoken tidak ada juga perbuatan mereka yang patut ditiru. Salah satu diantaranya penghormatan terhadap nama. Ya Nabi tak waktu namu kalolo masih remaja itu dipanggil siapa? Dipanggil dengan Al-Amin. Itulah sebabnya orang Arab itu punya 3 nama biasa. Punya 3 nama itu orang Arab. Ada namanya, ada nama aslinya. Nama asli kan? Seperti Abu Bakar. Siapa itu Abu Bakar? As-Siddiq ya. Abu Bakar nama aslinya sebenarnya Abdurrahman. Tapi ada yang kedua, ada namanya kunyah, ada lakab. Lakabnya itu adalah Siddiq. Kunyahnya adalah Abu Bakar. Jadi 3 namanya. Ya, kau diugi sebenarnya kemato Ambo dah Bakareng. Kan Abu Bakar itu kan? Ambo dah Bakareng. Indokna Fatimah. Indokna Fatimah sang. Nah, kalau Bugis itu Fatimah sang. Saya tak tahu dari mana itu sangnya. Fatimah sang. Ya kan begitu. Ambo Tang. Nah, kalau Ambo Tang siapa? Enggak tahu apa bahasa Arabnya itu Ambo Tang. Ya. Tapi bagus itu maknanya. Ambotang, mangin ambotang sanana. Wah, sini nih roana mati mana kasih supaya tangi ya ambotang. Nah, itu kan begitu. Itu artinya doa. Karena nama itu sebenarnya salah satu makna nama itu adalah doa. Maknanya itu doa itu kalau nama. Saya diberi nama oleh bapak saya Kamaluddin. Kamaluddin itu artinya apa? Kamal itu sempurna artinya. Sempurna kan? Tapi kan pasti kita tidak sesempurna Nabi. Enggak. Didoakan supaya dia sempurna. Pendidikannya bagus, akhlaknya bagus, anak-anaknya bagus, kehidupannya bagus, dunia akhiratnya bagus. Itu namanya kamal. Ya. Syaknya ke sana nata Kamaluddin. Kamaluddin itu kamal itu kan artinya camel. Disebutnya camel. Unta. Kau salah tak puki tasang unta agama. Jadi Kamaluddin itu unta agama. Kamaluddin. Cuma kita kan tidak tahu bahasa Arab, Pak. Jadi begitu, Bi. Pas salah-salah mana? Ya, Kamaluddin. Jadi doa itu, nama itu doa. Muhammad itu kita selalu mendoakan beliau. Muhammad adalah orang yang paling terpuji. Rasulullah Muhammad SAW bukan hanya dipuji, disenangi oleh manusia yang ada pada saat itu, tapi sampai hari ini. Itulah sebabnya kita selalu diminta berselawat kepada Nabi ketika mendengarkan nama Rasulullah disebut. Ketika mendengarkan nama Nabi Jalalo, jangan sama sekali kita lewati itu. Langsung kita berselawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa sebabnya? Karena Rasulullah itu memiliki akhlak paripurna. Alena pak guru ki anu kami nama decengi. Ampe-ampe madeceng terutama. Aduh, kalau saya jelaskan semua lama ini. Saya mau singkat saja ya. Saya mau cerita sesuatu yang bapak-bapak sering baca, ibu-ibu sering baca itu. Saya dari dulu di Sengkan dulu itu pernah menghafal Barzanji. Saya tidak tahu kalau di sini Ma Barzanji kata Pak Haji. Oh, Barzanji, oke. Kita tes-tes lah kalau begitu. Ya. Di bagian terakhir itu sebelum doa itu biasa ada namanya wakana. Wakana toh? 2 kali wakana itu. Ya, tapi saya mau ambil yang terakhir. Wakana sallallahu syadidal haya. Wa tawadu yahsifu na'lahu wa yarka'u thawbahu wa yahlubu syatahu wa yasiru ahlahu fi siratin had.
Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya. Rasulullah SAW itu adalah tahu kaminam matan resiri. Saya nggak tahu apa bahasa Indonesianya itu. Apa bahasa Indonesianya itu matan resiri? Orang yang memiliki rasa malu yang sangat tinggi. Ternyata pasiri-siri jadi ke pasiri-siri selata disuruh mandre masiri kak bodohnya ini. Itu artinya orang bodoh. Pasiri-siri. Kenapa tidak ke masjid? Degawa jubaruna lo mau tahu. Itu tidak bagus itu. Pasiri-siri sana. Tapi Rasulullah SAW syadidal haya. Matau matan resiri. Agama mengatakan, ini dalam hadis ya saya kutip. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu memiliki lebih dari 70 tingkatan. Lebih 70 tingkatannya itu iman itu. A'laha qaulu la ilaha illallah. Iman yang tertinggi itu ketika orang sudah mengatakan la ilaha. Kenapa? Mangkala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang pernah mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga. Pasti tak masuk surga, terkufur maka ada la ilaha illallah. Kecuali kalau kemudian kita rusak la ilaha illallah kita dengan syirik. Ya, dengan syirik. Apa bahasa Indonesia syirik? Mapadona sugidi. Ya, itu syirik itu. Itu kalau orang syirik baru meninggal tidak pernah bertobat, tidak ada tempatnya di surga. Sampai akhir tidak ada lagi ujungnya. Makanya dosa yang paling besar itu di sisi Allah itu adalah syirik. Ittaqu as-sab'al mubiqat. Hindari 7 dosa yang paling merusak kata Nabi. Yang pertama dan selalu disebut pertama itu adalah asyirku billah. Syirik itu. Jadi kalau kita sudah mengucapkan la ilaha illallah, terjamin masuk surga itu Pak Ibu ya. Terjamin masuk surga. Cuma masuk surga apakah langsung atau transit dulu di neraka. Terserah kita. Wah, saya mau langsung saja. Wah, bagaimana Bapak Ibu mau langsung kalau megangi dosa tak daripada amal-amal cetak? Transit bikin dulu Bu. Wenda, saya kan anggota majlis taklim dulu. Maaf ya. Biar juga anggota majlis taklim, pengurus masjid dulu bisa jadi transit. Tapi mudah-mudahan tidak. Karena ini sama nama masjid ini Jannatul Firdaus bilang. Surga memang nama masjid ini memang surga. Buktinya apa? Banyak sekali pergi datang maulid. Ya, maulid. Tapi mudah-mudahan datang maulid bukan karena mahal ini. Nah, bukan karena itu. Mudah-mudahan bukan karena itu. Coba tadi saya heran ya waktu saya datang, wih, di negara lain lagi semua reas ya. Pak Haji Sanudin, dia negara semua lah. Padahal, kok biasa juga kak mas sempaja loro. Namun lah kalau kak lari jadi toh. Artinya apa? Tidak sebanyak ketika salat duhur. Sekiranya nomor sempaja loro apa aku tuh gana bah. Nomor 1 ki ini. Betul-betul Jannatul Firdaus. Jannatul Firdaus. Beda tuh Jannatul Firdaus dengan Jannatul Firdaus. Kalau Jannat berarti banyak surga, mega pintu surga. Kalau Jannatul Firdaus di bawah. Ya. Mudah-mudahan Jannatul Firdaus. Itu ya tentang nama tadi. Itu maaf, saya ulangi tadi. Jadi iman tertinggi itu adalah ketika orang mengucapkan la ilaha illallah. Wa adnaha, iman yang paling rendah itu adalah amatatul azanit tariq, membuang sesuatu yang menyakitkan dari jalan. Engkau ditapaku koroiteir pakue, kemudian kita buang atau simpan supaya tidak kena orang yang jalan. Ya tosiko Jakarta natungkat tala iruani pakue supaya ternyata maaf ya, ternyata di depan itu angka tempel bang. Wah, depan itu. Kemudian Nabi mengatakan wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu itu adalah bahagian dari iman. Rasa malu ya. Weh, ni te bali bolana, bali ruko nanti joka tutu masih gie masih iri kak. Masa do joka masih gie? Itu namanya al haya'. Saya malu. Masumbang itai male 100. Masih iri kak kok 100. 150. Itu namanya al haya'. Ada rasa malu dalam hal kebaikan. Gitu.
Ini namanya al-haya. Saya cerita sedikit ya, tapi ini bukan cerita bohong ya, cerita beneran. Rasulullah SAW pada satu ketika dia ada sahabat itu yang suka sekali membuatan pakastone nasugi, napuji apa di Jawa. Ya, oh dia tiba-tiba datang Rasulullah SAW, dia membuat ketawa semua banyak orang, termasuk Rasulullah SAW. Kemudian Nabi ketawa. Ketika dia ketawa, barusan kali itu Nabi ketawa kelihatan gigi taringnya. Artinya apa? Wah, hahaha. Ya tuh si di koneding celah-celani tatu kau. Begitu anunya ya. Ketika Nabi kelihatan gigi taringnya, langsung merah mukanya itu dengan sadar. Artinya apa? Dia merasa malu, ketawanya itu terlalu terbahak-bahak. Padahal soalnya ketawa juga bagus ya, juga bagus. Tapi jangan ketawa yang selalu banyak. Ya, boleh silakan ketawa, tapi jangan lebih ketawa terus. Agama mengajarkan kita sebenarnya Andrina ketawa. Apa itu adiknya ketawa? Senyum. Kalau kita selalu senyum itu jadi sadaqah malah. Tabassumuka ala ghairik liman arafta wa liman lam tarif sadaqah. Sedekah kita, senyum kita kepada orang lain. Nabi kan begitu, Pak. Kalau ketemu itu senyum itu. Pokoknya kesiruntuk sahabatna. Tidak ada. Pokoknya orang ini kok senyum terus ya. Senyum terus. Jangankan kepada orang tua, kepada anak-anak pun dia senyum. Kalau dia lihat anak kecil, apalagi cucunya, dia gendong cucunya kemudian dia cium. Ada seorang sahabat itu, siapa? Saya lupa namanya itu. Dia lihat Nabi itu, pokoknya kalau ada dia kan selalu ikut cucunya pergi masjid. Makanya dalam hadis itu Nabi biasa sementara salat nepai rogana, nepai apona tuh. Nepai ropona. Kalau dia mau ruku, dia simpan dulu di sampingnya. Baru kemudian ruku terus sujud. Kalau lo si tato nala si ropona ya, tapi jamui di pak talamannya potak ikut pada Nabi, ambil cucu terus, dia napa pada potak si bapona Nabi tak digapat tering, ya, terima nih dega, itu artinya kecintaannya tuh. Nah sahabat ini melihat Nabi kalau datang cucunya dia selalu cium cucunya. Ya toh si bini tak bawa di bawah. Itu pun kita cium istri kita ketika baru 1 tahun habis menikah. Kau ganda ni 2 anak deh naga. Deh nang kanita ini. Ya. Tapi kau napa bini na? Halo sayang. Padahal sebenarnya tidak begitu hatinya. Jadi hati-hati ki itu, Bu. Kalau terima di laketa, sayang di mana ki? Jangan sampai itu jadi kebiasaan lain terhadap wanita lain. Ya. Tapi jangan, saya main-main ya. Jangan kita ambil hati, Bu. Man rasa katuh. Kak saya juga punya istri, saya juga biasa saya panggil istri saya sayang. Sedikit dulu ya. Saya alhamdulillah sudah 30 tahun habis menikah. Saya pas bulan ini ya, itu bulan yang tahun yang ke-30 tahun saya sudah menikah. Karena saya menikah dalam umur yang sangat muda. Tapi sudah sarjana dan sudah dosen waktu itu. Karena waktu itu saya tidak mau menikah, bapak saya pas saya sudah selesai, Pak Beno nona, jangan dulu. Saya sedikit orang agak rasional ya. Saya nanti mau menikah kalau saya sudah punya kerja. Kebetulan saya sarjana langsung diangkat jadi dosen. Tidak lama. Jadi langsung katu janji muna, kau kerja mamulo Pak Bene itu kata Pak Bene Pak Bene nak plan. Hingga mau puji ya di semua tuh. Ya kan begitu. Tahu ji siapa yang saya suka. Yang melahirkan anak saya 2 beberapa puluh tahun yang lalu. Ya. Saya gitu. Sampai di mana tadi? Baik. Jadi iman seperti itu al-haya. Ini saya kembali lagi. Mau apa ya? Berzanji ya. Wa kana sallallahu syadidal haya. Yang kedua tawadu. Wa tawadu. Nabi itu orang paling tawadu. Paling tawadu.
Siapa yang lebih tinggi pangkatnya daripada Nabi? Nabi dari posisi manusia, dia itu presiden sebenarnya. Kan Madinah itu negara Islam. Dan Nabi yang menjadi pemimpinnya. Sehingga Nabi di sisi Tuhan dia paling tinggi, di sisi manusia dia juga paling tinggi karena dia menjadi presidennya. Karena Nabi itu kan di Madinah punya dua posisi. Posisi dia sebagai Nabi dan Rasul, dan posisi dia sebagai pemimpin masyarakat. Dia presiden. Tapi Rasulullah SAW luar biasa, Pak. Tidak, seperti yang disebutkan tadi Pak Camat, tidak pernah sombong. Kenapa? Karena sombong itu adalah sifatnya iblis. Karena ada dua sifat itu yang dimiliki oleh iblis, yang membuat iblis itu sampai anak keturunannya masuk neraka. Dan seterusnya. Apa itu? Aba wastakbar, sombong, angkuh, dan kemudian dia enggan menerima perintah, kemudian dia sombong, angkuh. Betul tadi yang disampaikan Pak Camat itu. Baru pejabat RT sudah sombong. Pejabat RT nah. RT saya itu Pak Dewan itu luar biasa, Pak. Wah, luar biasa RT saya. Pokoknya biar dicaci maki sama ibu-ibu majelis taklim juga alhamdulillah diam. Dan besok dikerja. Pak RT, itu banyak tidak nabi lagi sampai itu. Kasih mele itu ke situ Pak RT, Joka. Aduh, ini ibu-ibu juga banyak juga maunya. Tapi sebenarnya sesuai dengan perintah bapak-bapak. Tapi memang pernah ada juga RT saya di Tosegalon Vigau. Jadi macam-macam juga. Apalagi kalau sudah naik sedikit pangkatnya, langsung. Nabi Rasulullah SAW itu orangnya sangat tawadu kepada semua orang. Apalagi kalau orang yang lebih tua dari dia sangat hormati. Kan pernah kita dengar itu, ketika ibunya Halimatus Sa'diyah datang ke kota Madinah, dia langsung buka surbannya, kemudian nafal lebak ya surbannya, minta ibunya duduk di situ. Silakan duduk di sini. Kalau kita hari ini Pak, wah, kok makasini tu dana koroyolo denan lo salah-salah. Sepertinya ada yang mau ambil tempat duduknya. Wih, ada bapak-bapak, ada orang tua datang. Harusnya kita persilahkan ini itu dah koyolo. Langsung luar biasa tawar. Apalagi wa yahsifuna alahu wa yarka'u thawbahu wa yahlubu syata. Kalau ada sandalnya, kira-kira enggak bawa bapak sama bakro. Alena mato mangkesan, alena mato kalau ada pakaiannya yang mau disetrika, alena mato setrika pakaiannya. Kamato ka bapak di sesak pakaian tadi mato. Ya. Nabi kan begitu, dia sendiri yang setrika pakaiannya. Saya ini untuk zaman sekarang ya, kalau ada KBC di alena mato jeruma nasugi itu, alena mato jairon. Nabi kan begitu. Wa yarka'u thawbahu, dan yang paling utama wa yahlubu syatahu. Kalau dia mau minum teh, mau minum susu, waktu itu belum ada teh. Tapi yang ada susu. Tapi susunya itu susu asli. Langsung minum dari mana? Dari susu kambingnya. Jadi kalau dia mau minum susu, dia pergi ke kandangnya itu, kemudian dia peras sendiri susunya. Makanya itu bahasa Arabnya itu susu asli, itu namanya halb. Kojoka kiko makakan ketu biasa kina ya. Bahasa Arab itu halab. Halab itu artinya susu murni itu. Tapi kok juga sengkang, apalagi aku sengkang Jupanda juga Sulawesi Selatan tidak ada yang murni Pak, pasti dicampur. Nah, ada yang murni itu. Saya pernah lewat di Camba itu, kan banyak penjual apa itu? Penjual madu ya, penjual madu di situ. Wih, dia ketarala dong kasih. Macet di situ. Sagalina nota boji, siano nak 50 sebuh. Macam ni mu kan kada? Nah, mega mutar wangi gola. Artinya apa? Bahwa tidak ada yang asli masa madu nak kasih gol. Bagaimana tidak manis kalau ditelan gola? Karena orang Indonesia itu Pak tidak ada yang tidak bisa dipalsukan. Air zam-zam saja dipalsukan, apalagi yang lain. Jadi Nabi itu bikin sendiri. Ya toh sih dia sebagian bapak-bapak itu
Kalau dia pulang ke rumah mau minum teh, langsung makna teng. Ibu bikin kakak teh. Aduh, kenapa bukan sendiri kita yang bikin? Tapi ya apa kotor belah. Aduh. Cuma saya tuh beda. Saya tuh yang paling saya suka itu teh bikinan istri saya. Jadi kalau saya yang bikin beda rasanya. Dan saya minta istri saya yang bikin. Dan istri saya sudah tahu, bikinan teh saya yang paling suka itu bapaknya. Mudah-mudahan dia akan joko bola aku supaya dia bisa kena bapak. Tapi bisa dicari, bisa cerita. Gitu. Jadi itu luar biasa. Pekerjaan rumah sepertinya Nabi yang kerja. Minum teh saja, minum susu saja dia yang kerja. Wa yahlubu syata wa yasiru fi khid. Dia sendiri yang melayani apanya? Melayani keluarganya. Dia bukan dia yang dilayani. Itu sidi napi matuk mancaji pejabat baru. Pejabat baru tanpa berubah tingkahnya. Berubah tingkahnya. Kenapa? Karena pangkatnya di kantor nah bawa ke rumah. Apalagi Pak kalau tentara. Bawa ke biar istrinya juga disuruh siap. Siap komandan. Nah, itu susah itu. Jadi kalau pangkat itu jangan dibawa ke rumah. Rasulullah SAW itu betul-betul menjadi uswah, panutan ideal, bukan hanya sebagai nabi, tapi memang sifatnya. Melampi-lampi ini bicara. Sudah tinggal 10 menit 1 jam. Kita bilang tambah, saya yang susah. Ya. Gitu. Sedikit lagi ya Bu ya. Rasulullah SAW ini kan kita maulid ya, yang paling utama itu bagaimana kita bisa mengambil sedikit saja dari akhlak Rasulullah SAW. Satu hal yang saya ingin sampaikan, yang saya kira terkait dengan kehidupan kita di Makassar sebagai kota yang majmuk ya, bukan hanya kota yang dihuni oleh satu keturunan saja. Bukan hanya orang Bugis, tapi ada orang Makassar. Bukan hanya dari Bone, Sopen, tapi ada juga dari Jeneponto dan seterusnya. Bukan hanya memiliki ikutan pada satu ulama, tapi ulama yang berbeda-beda. Inilah yang diperlihatkan oleh Nabi sebenarnya. Apa itu? Toleransi Rasulullah. Toleransi itu harus dijaga, Pak. Apa sih itu toleransi? Menghargai semua orang. Kalau kita berbeda, ya silakan Anda lakukan itu, saya lakukan ini. Itu toleransi. Kenapa? Karena itu diperlihatkan oleh Nabi. Pada suatu ketika ya, ada 2 sahabat yang melakukan perjalanan. Di tengah jalan itu tiba-tiba dia mau salat, dia gagawai. Dalam Al-Quran itu, fa'ilam tajidu ma'an fatayammamu dan thayyibah. Kalau Anda mau salat tidak ada air, silakan Anda tayamum dengan tanah yang bersih. Itu kan agama mengajarkan kita itu. Fatayammamu dan thayyibah. Tidak ada air, tiba-tiba mau salat. Jadi mereka berdiskusi, kalau begitu kita tayamum. Oke, tayamum. Dua-duanya kemudian tayamum. Tidak lama sesudah salat, dia kemudian bergegas pulang, dia dapat air. Bagaimana ini? Kita mengulangi salat atau tidak perlu? Yang satu mengatakan, saya tidak lagi mau mengulangi salat. Yang satu mengatakan, saya harus ulangi karena saya dapat air. Ya, saya dapat air. Dua-duanya tidak ada yang mau mengalah. Saya yang benar. Tidak, saya yang benar. Kalau begitu kita ketemu dengan Rasulullah. Apa yang mana yang benar? Apa kata Nabi? Dua-duanya benar. Artinya apa? Nabi sangat toleran. Dua-duanya benar. Hanya saja Nabi mengatakan begini, yang salat 1 kali 1 pahalanya, yang salat 2 kali 2 pahalanya. Selesai. Nah, itulah yang menjadi dasar ternyata bahwa salat itu boleh diulang. Kalau dianggap salat itu tidak bagus, diulang. Nah, kalau kita pergi haji, pergi umrah, salat dalam keadaan duduk di pesawat, kalau kita tiba di Mekah, di Jeddah atau tiba di Indonesia masih ada waktu, silakan ulangi salatnya. Itu jauh lebih bagus. Kenapa? Karena dalam fikih itu
Orang yang mampu berdiri terus kemudian dia salat dalam keadaan duduk, itu tidak dianggap sah salatnya, kecuali kalau umpamanya dalam keadaan darurat seperti di pesawat. Apalagi Nabi kan kalau dalam keadaan musafir dia mau salat wajib, kalau salat sunat tidak turun dari untanya. Untanya lari ke timur menghadap ke sana, Allahu Akbar, padahal kiblat di sana. Tapi kalau salat wajib, Nabi turun dari untanya, dia menghadap ke kiblat. Ya kan, dia menghadap ke. Wah, begini Rasulullah SAW kalau mau salat itu kan, bagaimana kalau bapak pesawat tiba waktunya? Tentu Pak pilot, singgah dulu dong di sini. Bagaimana itu? Tidak mungkin lah itu terjadi. Atau balik dulu sedikit menghadap ke kiblat, tidak mungkin. Makanya ulama sekarang melakukan itu. Nah, kalau kita tiba di tempat, kita boleh mengulangi sholat. Itu ajaran dari sholat, toleransi. Artinya apa? Kalau kita berbeda pendapat dengan orang lain di satu komunitas, silakan saja, silakan lakukan itu, saya lakukan ini. Ya, saya lakukan ini. Itu yang bagus. Jadi sama umpamanya kalau ada orang yang tidak senang maulid, ada juga yang mau maulid dan ya kalau dia tak maulid sama kau bawa nih, sama dengan kita. Nggak usahlah kita terlaluan itu, karena yang namanya ikhtilaf, ya perbedaan pandangan itu tidak akan pernah selesai sampai dunia ini kiamat. Nah, karena nggak akan pernah selesai. Karena semuanya punya dasar. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf, tinggal 5 menit 1 jam. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya lah dari apa yang saya sampaikan. Tentu harapan saya dan harapan panitia, kita mendapatkan hikmah dari apa yang kita dengarkan dari akhlak Rasulullah. Biar satu saja kita bawa pulang. Kita pulang bersama dengan telur yang kita bawa. Nah, itu sudah sangat bermanfaat itu. Sebelum saya tutup, diberi amanah baca doa ya atau tidak? Oh ya, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya aktivitas kita ini diberikan diberikan manfaat, diberikan nilai yang tidak terhingga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka bi annakal hamd la ilaha illa antal hannanul mannan badius samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ij'al jam'ana hadza fi masjid jannatil firdaus jam'a marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa khtim bil baqiyatis salihati a'malana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.